potensi kaum muda melalui pendidikan agrikultur, dan misinya adalah memberikan akses dan peningkatan mutu di bidang pendidikan dan gizi, baik secara umum maupun berfokus pada bidang agrikultur. Nah, tujuan webinar hari ini adalah untuk memberi penjelasan lebih luas terkait program Bertani untuk Negeri dan menjaring para alumni untuk terlibat langsung dalam programnya. Nah, sebelum saya menyapa pembicara-pembicara kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan secara singkat. Yang pertama adalah Bapak Luki Lukman Nurahmat, selaku Chief Operating Officer dari Java Foundation. Beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknologi Industri. Itu adalah S1 beliau, lalu beliau melanjutkan di Tilburg University, the Netherlands, mengambil Master of Science bidang Finance. Dan beliau memantapkan lagi ilmunya di Harvard University dan meraih gelar Master of Public Administration. Selain background pendidikan beliau yang sangat mumpuni, karir beliau perjalanannya juga sangat menginspirasi. Tahun 2007 sampai tahun 2011, beliau bekerja di Sinuk SES Limited sebagai Senior Engineer, Drilling Department Jakarta. Dan melanjutkan tahun 2013 sampai 2016 di McKinsey & Company sebagai Senior Consultant Southeast Asia. Dan tahun 2018, sebelum bergabung di Java Foundation, beliau bekerja di World Bank Group sebagai Energy Consultant di Washington dan Jakarta. Lalu narasumber kedua kita adalah Mas Ignatius Egan Jonathan, biasa dipanggil Mas Egan. Beliau mendeskripsikan dirinya sebagai seorang avid learner, beliau sangat suka belajar, structured and analytical thinker, serta tenacious and hard worker, pekerja keras. Beliau adalah lulusan dari Prasetya Mulia Business School dengan gelar Bachelor of Business Administration dan beliau lulus dengan predikat cum laude. Sebelum berkontribusi di Java Foundation, beliau bekerja di Boston Consulting Group dari tahun 2019 sampai 2020 awal sebagai business analyst dan melanjutkan di Stoko sebagai special project analyst. Sekian perkenalan dari dua narasumber kita hari ini. Mari kita sapa Pak Luki dan Pak Egan. Selamat siang Pak Luki, selamat siang Mas Egan. Apa kabar? Siang Maria, makasih perkenalannya. Siang Maria. Ya, puji Tuhan kabarnya sehat. Baik, saya persilakan untuk Pak Luki dapat menyampaikan materi pertamanya yang bertema kondisi pertanian dan peternakan serta keahlian yang dibutuhkan pada saat ini. Silakan Pak Luki. Siap. Makasih Mbak Maria, mungkin udah di-share. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung ya. Saya lihat ada sekitar, berapa nih, 50-an, 50 lebih ya. 50 orang lebih udah bergabung. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit ya tentang konteks kenapa, apa yang memotivasi kita membuat program seperti Bertani untuk Negeri ini, gitu kan ya. Sebenarnya ada dua hal yang tadi dibilangin Mbak Maria. Pertama adalah kondisi pertanian dan peternakan kita. Jadi fokus program Bertani untuk Negeri untuk yang awal ini adalah di peternakan, lebih tepatnya lagi di peternakan ayam atau poultry. Lalu yang kedua adalah kondisi sebenarnya fresh graduate ya, kondisi angkatan kerja muda kita yang rata-rata baru selesai gitu ya dari perguruan tinggi. Kita mulai dari next slide-nya ya. Saya mau nanya nih sebenarnya ya. Sebenarnya kenapa sih pertanian itu penting gitu kan? Kita mulai dari situ aja. Kenapa pertanian itu penting untuk suatu negara gitu kan ya? Mungkin kalau yang mau jawab silakan di chat-nya ya, biar kita agak interaktif meskipun hanya lewat chat. Ya, kenapa pertanian itu penting dan kenapa pertanian itu penting di satu negara? Ada yang mau jawab mungkin di chat? Silakan. Dipersilakan teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Luki langsung menyampaikannya di chat. Silakan Mas Fikri. Di chat aja atau langsung aja one word lah, pertanyaan satu kata. Kenapa pertanian itu penting untuk satu negara? Atau untuk kita lah.
Wah, masih ditunggu nih Mas Fikri. Atau ada waktu kali ya? Ya sebenarnya kan, ya itu betul tuh, sebagai bahan pokok pangan negara. Jadi pertanian, ya untuk hidup, selama manusia butuh makan, untuk hidup pasti butuh pertanian. Jantungnya suatu negara, kata Mas Agus, sebagai kehidupan. Ya betul, betul, betul semua. Betul semua, menjaga ketahanan pangan gitu kan ya. Terus untuk survival kan ada kedaulatan pangan, ketahanan pangan, itu semua sangat penting untuk survival sebenarnya kan, untuk kita hidup, untuk kita berkembang gitu kan ya. Terus secara ekonomi, kalau secara ekonomi pentingnya pertanian gimana? Coba ada yang bisa chat lagi, singkat aja di ini, di message-nya. Orang Indonesia makanannya beras gitu dan negara agraris. Betulkah negara Indonesia negara agraris? Coba. Sebenarnya kalau kalau teman-teman lihat PDB ya atau GDP, produk domestik bruto ya, itu kan biasanya suatu negara keadaan ekonominya dan kondisi ekonominya dilihat dari PDB gitu kan ya. Pertanian itu kontribusinya terhadap PDB, ada yang bisa nebak berapa persen di chat? Tadi kan dibilang negara agraris gitu kan ya. Sebenarnya berapa? Apakah majority atau minority? Ada yang bisa nebak? Nggak ada hadiah, tapi namanya nanti diingat lah sama kita. 18%, oke, Mas Fikri yang 15%, ya. Coba ada berapa persen lagi? Ya, 15, 15. Udah 15? Ya, ininya bisa di googling singkat kali ya, tapi sebenarnya sih nggak terlalu besar kalau menurut statistik ya. Itu 10-13% lah, angkanya beda-beda tergantung gimana pengkategorisasiannya. Tapi 10-13% mungkin sampai 15% gitu. Yang sektor yang lebih besar itu sebenarnya industri itu sekitar 20%-an, perdagangan itu 13%-an, construction itu juga sekitar 11%-an. Jadi construction sama pertanian itu mirip-mirip ya, kalau ada salah satu ininya 10-11%-an. Jadi Indonesia negara agraris kalau dari PDB sebenarnya sebenarnya proporsi dari duitnya doang gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu betul ya, karena 10-15% gitu. Uh, tapi gini ya, kalau gitu kok nggak penting-penting amat, berarti kalau pertanian ya nggak gitu juga gitu ya. Tadi yang dibilang satu kategorisasi lainnya adalah berapa sih persentase angkatan kerja kita yang kerja di pertanian gitu kan. Kalau kalau jumlah angkatan kerja kita kan sekitar 135 juta gitu ya. Yang kerja di pertanian itu ternyata seperempatnya gitu. Jadi meskipun 10% dari nilai PDB gitu ya, seperapat dari angkatan kerja kita, sekitar 35 juta orang, itu kerja di sektor pertanian. Jadi sangat banyak sekali dan majority. Jadi 25%. Dan kalau teman-teman bayangkan, seperapat angkatan kerja, terus ada yang non angkatan kerja, yaitu anak-anak atau orang tua, itu yang dependen kepada angkatan kerja ini. Kalau satu orang itu ada 2 atau 3 yang dependen, berarti sektor pertanian yang sekitar 10% ini ya, atau PDB Indonesia kan sekitar 1 triliunan, jadi sekitar 100 billion ya, itu menghidupi 35 juta dikali 2 atau 3 gitu. Jadi menghidupi 70 juta orang sampai 100 juta orang. Jadi hampir sepertiga dan hampir sepertiga atau lebih ya dari orang Indonesia hidupnya tuh bergantung pada sektor pertanian. Nah, dalam konteks itulah Indonesia adalah masih merupakan negara yang agraris, dan karena itulah sektor ini benar-benar penting gitu ya, karena sebenarnya dari PDB juga lumayan besar gitu kan, 100 billion. Lalu jumlah orang yang terlibat juga banyak, 100 juta gitu kan, 100 billion, 100 juta orang.
Dan kalau teman-teman lihat di sini, dan tadi dibilangin kata teman-teman ini penting untuk ketahanan pangan. Untuk pentingnya pertanian tadi kalau kita lihat misalnya di Indonesia ya, dari negara-negara ini, indeks ketahanan pangan Indonesia itu di kuartil bawah gitu, urutan nomor 62 dari 113 negara. Masih jauh dari Singapura yang sebenarnya nggak ada sawah gitu kan, nggak ada sawah, nggak ada peternakan, pertanian juga cuma pertanian hidroponik mungkin atau pertanian di urban farming. Dari Amerika, dari Thailand kita kalah. Bahkan dari Vietnam ya yang mungkin beberapa belas tahun yang lalu Indonesia menang, kita juga masih kalah gitu. Itu dari ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan kan penting ya untuk kita meneruskan hidup dan survival. Terus tadi kalau dari tenaga kerja, produktivitasnya juga rendah gitu ya. Produktivitas itu kan proksi ya atau ukuran yang biasa digunakan untuk pendapatan gitu kan ya. Produktivitas Indonesia bahkan dibandingkan dengan peers ya, dibandingkan dengan negara-negara di South Asia Tenggara itu juga rendah, sekitar 8,8 orang per hari per orang, yang juga lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Jadi ini tantangan kita nih, bagaimana sektor pertanian ini yang besar dari segi jumlah penduduk, tapi kok ketahanan pangannya rendah Indonesia dan pendapatannya juga rendah, produktivitasnya juga rendah. Jadi itu tantangan pertama. Ya betul tuh kata Mas Indra tuh, ada tenaga kerja di bidang pertanian masih kurang dan perlu digenjot gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja. Nanti akan dibacakan ya. Jadi itu yang pertama, itu tantangan kita yang Java Foundation-nya sebagai foundation dari Java yang bergerak di bidang pertanian mempunyai kepedulian untuk gimana sih kita bisa berkontribusi sedikit mulai, karena ini pekerjaan besar, untuk ikut berkontribusi memecahkan dalam penyelesaian masalah ini, masalah ketahanan pangannya rendah dan masalah produktivitas yang juga rendah. Begitu kalau itu yang pertama yang motivasi kita. Yang kedua, silakan next slide. Sekarang kita lihat ke kita semua gitu kan ya, ke lulusan-lulusan. Feedback yang didapat dari survei itu di sini kita bisa lihat sebanyak 2 dari 3 pencari kerja ya atau employer itu masih kesulitan mencari karyawan untuk di posisi manajemen katanya. Gitu. Jadi 2 dari 3 penyedia kerja masih kesulitan untuk posisi manajemen. Berarti sementara Indonesia kan tetap tumbuh gitu kan ya. Indonesia tumbuhnya ya sekarang mungkin tadi ada resesi, tapi sebelum-sebelumnya Indonesia selalu tumbuh di sekitar 5-7%. Yang artinya akan selalu dibutuhkan angkatan kerja atau tenaga kerja yang terampil termasuk untuk posisi manajerial gitu ya. Sementara kesulitan dari penyedia kerja itu 2-3 kerja susah banget nih nyari posisi manajemen gitu ya. Terus yang kedua, kompetensi orang dewasa di Indonesia, jadi kayak saya, kayak teman-teman semua, itu rata-rata rendah menurut OECD di kategori pemrosesan informasi dan penyelesaian masalah. Ini menarik ya. Jadi bukan rendah di technical skill, bukan rendah di spesifik khusus bidang ya, tapi rendahnya adalah pemrosesan informasi dan penyelesaian masalah gitu katanya. Jadi sementara menurut World Economic Forum ini yang bisa dilihat di sebelahnya nih ya. Apa sih skill yang paling penting untuk di dunia kerja? Jadi ini ada report yang namanya Future of Jobs. Yang dilakukan adalah mereka mensurvei negara-negara di dunia dan mensurvei penyedia kerjanya atau employer dan nanya sebenarnya dari karyawan kamu yang kamu butuhin apa sih kalau secara skill. Yang timbul itu ya hasilnya adalah 10 skill ini. Dari 2015 sampai 2020
Yang konsisten, kalau teman-teman lihat, di 2015 ada complex problem solving, coordinating with others, people management, critical thinking, negotiation, quality control, service orientation, judgment and decision making, active listening, creativity. Ini sebenarnya cuma 2 skill kalau dikategorikan besar gitu kan, soft skill yang penting. Soft skill yang terkait dengan thinking dan soft skill yang terkait dengan berhubungan dengan orang lain. Dan kalau teman-teman lihat di sini, yang konsisten setelah ini kan surveinya periodik ya, konsisten selama 5 tahun ini ternyata 2 nih yang berhubungan dengan thinking ini, complex problem solving masih tetap nomor 1 gitu ya. Dan yang kedua critical thinking, yang tadinya nomor 4 jadi nomor 2 gitu ya. Jadi ini juga nyambung gitu kan. Ternyata orang Indonesia pemrosesan informasi dan problem solving-nya itu juga masih jadi masalah gitu kan. Itu isu bareng, dan lagi-lagi karena kita juga maksudnya perusahaan yang terus bertumbuh tentu memerlukan orang-orang muda yang baru gitu kan ya, dan kita mengharapkan yang akan datang juga adalah orang-orang yang capable gitu. Makanya itu yang motivasi kita yang kedua untuk menyelesaikan atau bukan untuk menyelesaikan ya, untuk berkontribusi menyelesaikan 2 masalah ini. Tadi yang pertama adalah produktivitas yang rendah, yang kedua adalah gap skill ya dari yang dianggap penting dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Selanjutnya, nah dari situ kita punya program yang namanya ini Bertani untuk Negeri. Jadi kita rencananya ini ada mahasiswa, ini ada petani, dalam hal ini peternak gitu kan ya. Kita mempertemukan nih pemuda-pemuda yang passionate akan pertanian ya dan mau belajar dengan petani dan belajar bersama co-learning untuk menyelesaikan masalah produktivitas ini. Jadi ada 2 elemennya. Para petani atau peternak itu bisa berinovasi dan mengadopsi praktek manajemen yang pertanian yang lebih baik, ya gitu ya. Jadi karena Java perusahaan besar di bidang pertanian, dan kita juga nanti akan dibantu dengan para ahli dari Java untuk diajarin ke teman-teman graduate-nya sendiri atau peserta, dan belajar bareng juga dengan petani. Jadi sama-sama untuk meningkatkan produktivitas. Sambil kita juga memperkenalkan atau memberikan training-training soft skill, training-training business skill, and management skill untuk mengatasi gap tadi ya, gap problem solving skill dan critical thinking. Lalu yang kedua, untuk lulusan S1-nya juga bisa tadi ya, kita mentargetkan keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk lebih siap kerja untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu kan ya. Sehingga output-nya yang di gray abu-abu muda ini, melalui ini dari sisi peternak itu ada diharapkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan keahlian, meningkatkan productivity. Lalu dari sisi S1 membuat sebenarnya pertanian ini seksi again gitu kan, membuat semangat untuk bertani di generasi masa depan dan juga mengupgrade skill-nya. Itu misi kita sih di program ini, dan kita akan mulai dari program 6 bulan. Di kita ambil peternakan ya, kita anggap pertanian ya, kalau di bahasa Inggris farming juga peternakan juga pertanian gitu kan, jadi kita ambil aja pertanian kan gitu ya. Lalu jadi next-nya, jadi gitu ya Mbak Maria, kira-kira itu penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita punya isu nih, kita punya tantangan di masalah produktivitas di pertanian. Kita punya tantangan ada gap skill di fresh graduate. Gitu. Ya kita selesaikan bareng. Kita coba dengan dibimbing oleh para expert dari Pak Java dan juga dari Java Foundation. Kita selesaikan bareng, kita mulai langkah pertama untuk menyelesaikan 2 masalah ini. Mungkin begitu Mbak Maria, silakan.
Baik, terima kasih Pak Luki atas penyampaiannya. Menarik sekali tadi temanya ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom chat sebelum kita melanjutkan ke Mas Egan. Nah, sudah ada yang masuk. Baik, yang lain masih ditunggu karena pada akhir sesi kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Silahkan untuk Mas Egan menjelaskan tentang program Bertani untuk Negeri itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Maria atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Egan. Di sini saya selaku dari divisi program untuk Bertani untuk Negeri yang menyusun program dari sisi mahasiswanya. Jadi, apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman nantinya selama 6 bulan nanti ketika mengikuti program Bertani untuk Negeri. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit ya, kira-kira ya selama 6 bulan itu bakal ngapain aja sih dari teman-teman nantinya. Nah, tadi mungkin sudah sempat disebutkan oleh Pak Luki kalau kita ingin mencoba mengupdate skill dari lulusan mahasiswa sekarang, lulusan S1, kita ingin mencoba untuk mengupdate menuju ke skill-skill yang dibutuhkan, seperti misalkan dari skill berrelasi dengan orang, terus dari skill berpikir, dari skill nalar, bagaimana cara mereka menggunakan critical thinking, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, itu kita coba selesaikan melalui program Bertani untuk Negeri, yang mana di sini konsepnya itu adalah seperti, teman-teman di sini akan seperti belajar sambil bekerja, sambil sekalian giving back kepada pertanian dan peternakan Indonesia, sekalian memberikan dampak juga untuk memajukan pertanian dan peternakan Indonesia. Jadi dengan sekali mengikuti program ini langsung 3 objektif dapat. Nah, untuk detailnya seperti apa sih? Kita coba lihat satu-satu ya. Adalah kita punya pelatihan teknikal untuk peternakan ayam. Tadi sempat disinggung sama Pak Luki kalau untuk program kali ini, itu kebetulan kita bermitra dengan perusahaan PT Japfa atau Ciomas. PT Japfa dan Ciomas ya, yang mana memang temanya kali ini adalah lebih ke peternakan ayam broiler. Yang peternakan sebenarnya juga salah satu subsektor dari pertanian ya. Nah, di sini kira-kira ngapain sih? Jadi teman-teman di sini bisa belajar bisa melihat langsung cara beternak dari perusahaan yang sudah sangat besar seperti Ciomas. Bisa melihat langsung tuh untuk kandangnya yang sudah sangat besar, kira-kira kapasitas 500.000 ekor, bisa melihat dengan pemanfaatan teknologi terbaru untuk mengelola kandang ayam itu bakal seperti apa. Itu kita bisa memberikan kesempatan pada teman-teman untuk langsung belajar ke sana, untuk melihat langsung, observasi langsung, gimana sih dari segi beternak itu yang sudah sangat modern seperti sekarang. Mungkin kalau untuk teman-teman yang non dari pertanian dan peternakan, seperti saya juga, mungkin awalnya kebayangnya peternakan mungkin seperti yang masih agak tradisional ya. Tapi ternyata untuk dari sisi perusahaan besar seperti Ciomas ini sudah dibuat seperti sangat industrialisasi, sudah sangat modern, sudah sangat maju. Itu kita bekali untuk pengetahuan teknikalnya. Lalu yang kedua, kita lihat ada pelatihan keahlian bisnis. Nah, jadi kita ngomongin tentang bisnis sekarang. Kalau kita dalam dunia kerja ya, oke lah, mungkin kalau saya ngomongin tentang pertanian dan peternak, teman-teman dari pertanian dan peternakan ya, yang mungkin lebih banyak belajar untuk dari segi teknikalnya nih. Tapi untuk seiring dengan berjalannya karir, dengan seiring tapaknya naik karir, makin lama kan naik ke posisi yang semakin ke atas. Lama-lama akan muncul tuh kebutuhan untuk skill manajerialnya, skill bisnisnya. Itu juga harus dibekali. Jadi nggak cuma teknikal, dari sisi hard skill nggak cuma teknikal, tapi juga skill bisnis juga. Kita perkenalin sebenarnya cara melihat bisnis itu kayak gimana sih,
dari fondasi-fondasi bisnis, ada pemasaran, operasional, akuntansi, strategi, manajemen proyek, dan bahkan sampai cara bekerjanya pun, cara bekerja secara agile yang lebih produktif itu seperti apa. Mungkin teman-teman kalau bayangannya ini ya, ini mungkin terlihat terdengar seperti kuliah di kampus-kampus kan pernah jadi mahasiswa semua ya. Mungkin kalau kuliah dengerin dosen ngomong. Nah, di kita itu kita akan mencoba mengedepankan prinsip adult learning, yang mana prinsipnya itu adalah kita akan belajar dengan melakukannya langsung. Jadi komponen itu bukan seperti kuliah, tapi akan banyak aktivitas, banyak diskusi, banyak studi kasus supaya dengan kita melakukan langsung belajarnya itu akan menempel di otak itu secara lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita cuma dengerin dosen ngomong aja. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, itu kita ada pelatihan soft skill, yang mana selain kita mencoba memenuhi dari kebutuhan dari dunia kerja sekarang ini, terutama dari penyelesaian masalah, problem solving, berpikir kritis, komunikasi, itu akan kita bekali teman-teman melalui program Bertani untuk Negeri. Bentuknya seperti apa? Ada classroom learning-nya, tapi yang ini akan lebih banyak teman-teman langsung rasakan, langsung aplikasikan melalui serangkaian pelatihan dan proyek yang akan teman-teman lakukan nantinya. Yang akan saya masuk melalui yang keempat nantinya, teman-teman nanti akan sebagian besar waktu dalam program Bertani Negeri ini, setelah kita bekali dengan pelatihan teknikal, pelatihan bisnis, pelatihan soft skill, teman-teman akan mengaplikasikan semuanya itu untuk mengerjakan satu proyek. Proyek akan berdampak langsung kepada peternak. Yang mana teman-teman akan bekerja sama dengan peternak rakyat, peternak yang masih kecil, untuk bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan produktivitas mereka. Nah, dari sana sudah kelihatan tuh, akan langsung harus berpikir, harus melatih bagaimana critical thinking-nya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, dari situasinya sekarang ini harus teman-teman akan belajar gimana sih cara mengimprove si peternakan ini, supaya dia lebih produktif, supaya indeks prestasinya supaya IP-nya itu, IP dari peternakannya, itu bisa lebih tinggi lagi. Dari proyek-proyek ini semua, nah, itu akan terbentuk. Harapannya adalah teman-teman nanti akan mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan dari perusahaan sekarang ini, dan harapannya ke depannya nanti mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Oke, mungkin bisa next slide. Oke. Untuk keterangan programnya sendiri, programnya itu akan lokasinya di mana sih? Untuk lokasi programnya itu nanti, itu akan ada di Cirebon Timur, seperti yang bisa lihat di peta. Itu kira-kira jaraknya dari kota Cirebon ya sekitar 40 menit lah ya. Di sana teman-teman akan tinggal selama 6 bulan live in di dormitory yang ada di Cirebon Timur itu. Nah, mungkin kedengaran 6 bulan itu panjang, tapi jangan khawatir karena 6 bulan itu akan diisi dengan berbagai macam aktivitas yang menurut saya sih mungkin 6 bulan bakal nggak berasa sih. Baru masuk hari ini, kok lama-lama sudah selesai nantinya malah ya. Karena memang aktivitasnya memang ini ya cukup padat dan setiap harinya ada schedule yang akan ada belajar, ada mengerjakan proyek, ada bekerja di kandang, makanya macam-macam aktivitas setiap hari. Dan itu akan semuanya dimaksudkan untuk supaya teman-teman lebih strong dan lebih capable untuk masuk ke dunia kerja. Tadi sudah disebutkan. Nah, mulai kegiatannya itu nanti kita akan mulai di pertengahan September, kira-kira satu bulan lagi ya, nantinya. Dan fasilitasnya akan ada apa aja nantinya.
teman-teman akan mendapatkan uang saku bulanan, ada akomodasi, ada dormitory di mana teman-teman bisa tinggal dan disediakan makanan, transportasi di areal programnya ada, dan jaminan kesehatan, dan kita memberikan untuk dari teman-teman yang terutama di luar daerah ya, kita juga menyediakan untuk tiket PT dari tempat tinggal menuju ke lokasi program menuju ke Cirebon Timur. Jadi sekali pada saat datang untuk mulai program dan sekali lagi pada saat pulang. Tentunya juga kita juga membiayai juga untuk dari segi protokol-protokol kesehatan yang diperlukan ya untuk terbang seperti rapid test, medical check up seperti itu. Nah, mungkin nih kayak kalau saya lihat tadi sudah banyak pertanyaan kali ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Maria ya, biar kita langsung tanya jawab aja. Baik, terima kasih Mas Egan atas penyampaian materinya. Oke, ini langsung ada pertanyaan. Yang pertama dari Indra. Apakah trik-trik dan langkah-langkah yang dilakukan agar bidang pertanian dapat menjadi komoditas andalan negeri? Ya, ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau dijawab satu-satu, Pak Luki, Pak Egan? Mungkin ada pertanyaan yang praktikal dulu kali ya, yang ini kan banyak pertanyaan yang mengenai ini, saya belum dapat ini gitu ya. Ya kalau itu terima kasih atas antusiasmenya. Yang kita perlukan itu bukti lulus lah, itu aja, dan nanti bisa komit selama programnya itu dimulai dari September sampai Maret ya, itu bisa komit 6 bulan gitu ya kan, karena mungkin agak susah kalau masih kuliah gitu ya. Jadi ini untuk lulusan dan ada bukti lulusnya, bisa SKL, bisa apa gitu ya, bisa menyusul juga. Jadi jangan khawatir, daftar dulu aja. Dan kasih tahu kita kalau saya udah lulus tapi saya baru dapetnya ini kan sekarang kan lagi COVID juga kan, ada macam-macam ya, kita nggak apa-apa, nanti itu bisa menyusul gitu ya. Nah baru ke yang ada yang ini kali ya, ada yang rame-rame nih pertanyaannya nih. Oke, mungkin lanjut ya. Gimana? Ini ada ya, mungkin langsung lanjut dulu ya jika Pak Mas Egan nggak ada penambahan. Nah, ini pertanyaan kedua dari Irera. Mengingat saat ini kita masih berada di tengah pandemi, saya ingin menanyakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di lapangan nanti saat kegiatan berlangsung. Kira-kira apa saja dan bagaimana, Pak? Ya. Pertama ya, kita tentu mensyaratkan rapid test, ya, bukan mensyaratkan, nanti akan dilakukan rapid test, meskipun ya mungkin 60-40% gitu ya, tentu dengan ada cek kesehatan juga. Jadi kita pastikan teman-teman semua, termasuk saya yang nanti ada di peternakan, itu sehat gitu ya. Itu kan penting, ya, bukan nggak ada COVID atau ada COVID. Kalau ke peternakan harus sehat gitu kan, karena peternakan yang bagus itu ya steril dan bersih. Kalau ada penyakit dari kita atau dari penyakit dari ayam, nauzubillah gitu ya, jangan sampai gitu. Makanya harus sehat gitu kan. Iya. Dan ya kita akan tentu saja akan menjaga social distancing, menggunakan masker gitu ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan juga best practice dari best practice dari yang sekarang dilakukan. Ya, jadi proteksi diri dan untuk hewan ternaknya harus terjaga ya Pak Luki? Ya, betul. Dan lagi ini kebanyakan outdoor ya. Iya, betul. Jadi risikonya agak lebih rendah ya, karena seperti tadi yang dibilang Mas Egan, nanti kan ketemunya mungkin di balai desa dengan petaninya, dan bukan di ruangan yang tertutup gitu kan ya. Dan di kandang juga bukan yang ber-AC, kandangnya belum gitu kan. Jadi pas menurut saya sih lebih aman dari kita ke kantor deh yang ber-AC gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Mungkin yang selanjutnya bisa dijawab oleh Mas Egan. Bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam farming nanti? Ini farming secara general mungkin maksudnya Mas. Secara general ya? Ya. Ini ya, oke. Jadi tadi Pak Luki mungkin juga bisa menambahkan ya. Iya. Pemanfaatan teknologi digital itu, jadi kalau teman-teman tahu itu kan sekarang udah zamannya
industri 4.0 ya, dan itu industri 4.0 yang mana itu udah zamannya kita menggunakan macam-macam, ada sensor, ada artificial intelligence, ada virtual reality, augmented reality, pokoknya macam-macam, pokoknya teknologi yang sudah canggih dan otomatisasi. Nah, kalau kita ngomongin salah satu aplikasinya di teknologi di farming, di pertanian secara keseluruhan itu, mungkin teman-teman bisa cari juga, itu mereka ada penggunaan drone untuk farming, untuk di mana dengan menggunakan drone itu bisa melihat tuh langsung, bisa melihat kira-kira tanpa kita visit langsung, dari menggunakan drone aja bisa kelihatan, oh ada peta heat map-nya, mana sih untuk tanaman-tanaman yang ada kondisinya dalam kondisi bagus, mana sih tanamannya kondisinya kelihatannya kurang bagus, kurang air, seperti itu. Oke, itu salah satu aplikasinya ya, karena memang untuk situasi, untuk zaman sekarang ini memang semuanya itu sudah perlu menggunakan teknologi untuk semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Pak Luki mungkin bisa menambahkan? Iya, betul Mas Egan. Jadi ya, tapi kalau konteksnya adalah di kita, ya kadang-kadang sebelum sampai ke sana juga bahkan teknologi pertanian yang bukan 4.0 ya, tapi 3.0 itu juga kadang-kadang memang harus ada modal, dan untuk diaplikasikannya juga masih belum semua gitu kan. Jadi ada kendala modal macam-macam gitu kan. Jadi memang rendahnya produktivitas juga karena rendahnya penerapan teknologi pertanian. Jangankan yang 4.0 yang mensyaratkan harus ada cloud, ada internet access, ada macam-macam gitu kan. Ini kipas di kandang aja ya, itu juga belum semua punya gitu kan. Jadi masih terbatas ya Pak. Masih belum semua punya lah gitu Mbak. Jadi ya memang harus ditingkatkan yang penerapan teknologi pertanian 3.0, 4.0 sampai digital farming. Meski ya kalau di Java ya sudah, tapi kalau di yang lain kan masih di develop gitu ya. Masih bertahap di develop. Baik, terima kasih Pak Luki, Mas Egan. Langsung lanjut lagi. Dari Rudini bertanya, untuk mahasiswa lulusan D4 jurusan peternakan bisa nggak mengikuti kegiatan bertani untuk negeri ini? D4 kalau S1, ya D4 itu setara S1 ya kalau saya nggak salah, itu bisa. Tapi kalau untuk mahasiswa semester 4-nya mungkin lulus dulu deh Mas ya. Oke, jadi ini ya khusus untuk yang udah lulus dulu ya Pak, yang masih menjadi mahasiswa belum boleh ya? Belum. Nanti kita terusin di Bertani untuk Negeri tahun 2023 baru boleh deh Pak. Ya, buat para mahasiswa. Ditunggu programnya tahun depan. Nah, lalu dari Fadilah menanyakan apakah bisa mendaftar dari lulusan, oh ini udah terjawab berarti, lulusan tahun 2017 S1 berarti bisa ya Pak? Karena kan kita sudah nyari, lulus. ya sudah coba, ya nggak ada salahnya daftar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Rosna Sari. Jurusan peternakan letting 16 di Universitas Syah Kuala. Saya sudah melaksanakan sidang pada bulan Juli 2020 dan akan diwisuda pada bulan November, yang artinya belum memperoleh ijazah. Daftar apakah dulu boleh aja. Mendaftar? Berarti, Daftar dulu aja, buktinya bisa menyusul ya. Ya, berarti kan ini udah mau lulus, boleh ya Pak, masuk ya. Ya. Nah, terus dari Nabilah Amiros. Apakah kedepannya akan diadakan bertani untuk negeri pada komoditas hortikultura maupun komoditas perkebunan lainnya? Ya, insya Allah jawabannya ya. Jadi kita mulai dari ayam, tapi kalau memang antusiasmenya bagus dan kita juga bisa dikembangkan, mungkin nanti ada sapi, terserah Mas Egan nih nanti ya, ada sapi, ada padi, ada jagung gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja kalau ini antusiasmenya bagus dan kita dapat hasil yang bagus, mudah-mudahan bisa diteruskan. Saya juga mau sih kalau itu. Baik Pak, insya Allah jadi ya jawabnya ya Pak ya. Insya Allah, ambisi kita begitu lah Mbak. Iya, arahnya lah kayak gitu. Oke. Visi kita memang begitu Mbak, betul. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang dilakukan untuk petani dalam pandemi COVID ini? Yang dimana Horeca banyak yang tutup dan demand kemungkinan turun sebanyak 30-40% mengakibatkan bagian hulu terkena dampaknya. Ya. Ini sebenarnya begini. Tadi saya baru cek ya. Kalau teman-teman cek, semua sektor itu turun PDB kita. Tapi satu yang naik itu ternyata pertanian. Gitu ya. Jadi
Jadi emang demand turun dan apa-apa itu juga turun, kita juga merasakan. Tapi kalau dilihat dari PDB, sebenarnya pertanian itu salah satu subsektor yang naik gitu ya. Ini artinya apa? Jadi pertanian itu meskipun nggak terlalu besar ya 10%, tapi nggak sebesar yang lain, itu resilience. Bahkan di masa pandemi, karena merupakan defensive industry ya, orang tetap harus makan gitu kan ya. Tentu harus ada beberapa strategi untuk menjaga demand kemungkinan turun. Ya diantaranya mungkin bisa lebih menggunakan digital ya, jadi delivery-nya lewat online, lalu delivery gitu kan ya. Dan ada beragam strategi lah, tapi in general sih penurunannya, kalaupun turun, kalau di PDB sih naik ya, penurunannya pun masih tidak separah yang lain lah gitu ya, karena ini kalau di bahasa finance-nya defensive industry gitu, selalu stable sebenarnya ya. Industri yang selalu dibutuhkan orang ya Pak. Betul, dan sangat resilient gitu kan. Mau pandemi atau enggak, work from home makan gitu kan. Malah makannya tambah banyak kali karena di rumah. Nah, itu yang harus dijaga, Pak. Iya, benar. Nah, ya. Selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan yang dapat mewakili perasaan-perasaan dari para mahasiswa. Saya baru lulus bulan Juli kemarin. Yang ingin saya tanyakan, setelah mengikuti program bertani untuk negeri selama 6 bulan, output-nya bagi kita yang lulusan sarjana peternakan fresh graduate ini, seperti apa ya kelanjutannya setelah terlepas dari semua fasilitas yang kita dapat dari program? Mohon maaf, itu yang ada azan, mohon di-mute. Evi Kulma. Baik. Mas Segan nih yang harus jawab nih. Oh ya. Silakan Mas Segan. Bisa di-mute sama Mbak Marian. Oh, bukan. Itu di-mute sama hostnya admin. Maaf, Mas. Bercanda. Nah, untuk output program ya, baik. Nah, untuk output program, memang kita tidak menjanjikan apa-apa ya kalau untuk dari sisi output program, teman-teman akan diterima kerja di mitra kita, enggak seperti itu. Memang ada kemungkinan kalau memang suka, memang eksepsional, dan kebetulan memang dari pihak mitra suka. Tapi memang kalau dari kita, fokus kita penekanannya adalah dari output dari program ini, teman-teman akan mendapatkan skill yang lebih besar, skill yang lebih banyak, yang akan membuat teman-teman tuh lebih bersinar. Misalnya lebih bersinar di antara peer yang lain, di antara teman-teman yang lain yang nggak ikutan program bertani untuk negeri. Ya, mantap sekali Mas penjelasannya itu. Agar lebih bersinar, ikutilah program bertani untuk negeri. Betul. Kalau saya boleh tambahkan ya. Jadi ya dibandingkan dengan yang lain gitu kan ya. Yang akan teman-teman dapat pertama adalah jelas materi pelatihannya gitu kan ya. Materi pelatihannya dari business skill, management skill, dari orang-orang yang disusun dengan sangat saksama lah. Saya bisa bilang ini disusunnya benar-benar bagus, dan yang beda lagi dengan kuliah, ini langsung diaplikasikan di pertaniannya gitu kan ya. Jadi practical knowledge, bahkan tahu sampai implement selama 6 bulan. Atau kalau di ayam berarti 3 siklus ayam tuh, 3 siklus panen gitu kan. Jadi cukup lama dan intens. Terus yang kedua, langsung tahu benar. Dan langsung ada project bisnis, bisa langsung dapat feedback. Yang kedua network lah ya. Jadi kenal Egan, kenal Maria gitu kan, kenal orang-orang di Java Foundation, kenal dengan petani, gitu kan. Bisa kenal orang unit juga nanti. Orang unit, kenal dengan Ya. peternak. Kalau habis ini mau buka pertanian juga mungkin bisa gitu kan. Ya. Network gitu ya. Dan jadi sangat banyak manfaatnya. Betul. Dan dengan itu kan berarti kalau di job market ya lebih kompetitif jadinya kan. Bisa bilang saya udah dapat ini, coba tanya saya deh. Udah tahu saya begini gitu. Practical skill-nya sangat bagus ya, Pak. Ya. Oke, nah terus ada pertanyaan dari Yusuf Habibi. Apakah bisa mengikuti program dengan menggunakan SKL? Itu berarti boleh ya, Pak? Sudah terjawab tadi sebelumnya. Baik, nah ini kita udah masuk ke pertanyaan ke-11.
Dari Yurike, tertarik sekali dengan proses learning by doing yang dijalankan ketika mengikuti program bertani untuk negeri. Izin bertanya terkait pengiriman persyaratan via email. Oh, ini teknis. Nanti mungkin akan Mbak Dian jawab ya. Dijadikan satu file atau dipisah-pisah persyaratannya? Itu bisa dikirim aja ke email ke kita. Nanti yang pertanyaan yang seperti itu teknis kasuistis itu nanti bisa dikirimkan aja. Oke. Nah, selanjutnya ini dari Alfonso Wahyudi. Apakah ada kemungkinan pihak Java Foundation dapat berkolaborasi dengan SMK Pertanian, di mana rata-rata produktivitas keluaran SMK Pertanian cenderung tidak siap untuk bekerja di sektor pertanian, karena mungkin penguasaan praktek lapangan sangat rendah. Ini membuat mereka terkadang enggan untuk berkarya di pertanian. Mohon penjelasannya. Silakan, Pak. Ya, betul sih. Kita juga waktu merancang program ini juga kita mikir apakah S1 atau SMK gitu ya. Tapi setelah beragam analisis, kita mulai dengan S1 dulu deh. Kita mulai dengan S1 dulu dengan tidak menutup kemungkinan nanti misalnya kita bisa ada program untuk anak SMK ya, Pak? Betul, ya. Untuk SMK. Ya, jadi ditunggu aja ya buat Alfonso Wahyudi. Siapa amin, tahu amin. ke depannya akan ada program untuk SMK juga ya. Iya. Program lanjutan bertani untuk negeri. Nah, ini dari Fikri Ibadur Rahman. Dari Java sendiri, apakah ada hubungan dengan pihak pemerintahan sektor pertanian atau subsektor peternakan mengenai program ini? Karena tidak bisa dipungkiri kebijakan pemerintah berpengaruh juga terhadap kemajuan petani. Kalau petani kurang perhatian dari pemerintah, akan agak sulit. Di samping kurangnya SDM petani sendiri, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh. Bagaimana Pak untuk pertanyaan ini? Betul ya. Ini sangat betul nih dari Mas Fikri ini. Karena kan kita impor grandparent stock namanya ya, itu juga ada kuota. Kuota kan ditentukan oleh pemerintah gitu kan ya. Kalau ada oversupply kemarin itu juga karena kebijakan pemerintah gitu kan ya. Jadi memang sangat berpengaruh. Kita juga melakukan koordinasi erat dengan dinas peternakan setempat nantinya ya untuk program ini, karena itu kan di daerah Cirebon dan ini peternak-peternak yang lumayan jumlahnya ya, 11 peternak gitu. Nanti akan kita dikoordinasikan. Baik, terima kasih Pak. Dari Agus Sagala, apa saja kategori peternak atau lokasi yang menjadi sasaran program bertani untuk negeri dan gambaran proyek pengabdian yang akan dilaksanakan seperti apa Pak? Terima kasih. Egan, silakan kan. Baik, silakan. Oke. Untuk kategori peternaknya, itu kita sudah memilihkan peternak yang lebih membutuhkan, yaitu katakanlah peternak ayam broiler yang kecil ya ukurannya, yang kapasitas kandang mereka itu di bawah 10.000 ekor. Jadi memang sasaran kita yang memang peternak rakyat yang lebih kecil lah. Untuk kategori peternaknya yang ada di Cirebon Timur. Dan gambaran proyek pengabdian yang akan dilaksanakan seperti apa? Oke. Salah satu proyek yang akan dikerjakan itu adalah, nah, otomatis kalau kita ngomongin tentang ayam, mungkin teman-teman peternakan paham ya, kalau kita ngomongin ayam itu kan, kesejahteraan mereka, laba dari mereka beternak itu terkait erat banget itu dengan yang namanya produktivitas mereka, dengan cara mereka beternak. Kalau mereka cara beternaknya dengan bagus, artinya mereka bisa mencegah ayam mati itu lebih sedikit, bisa membuat berat ayam itu bisa naik lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Nah, dalam artian yang seperti itu kita namakan peningkatan produktivitas. Dalam artian dengan kita meningkatkan produktivitas mereka, itu kita bisa membantu meningkatkan dari segi kesejahteraan, dari segi profit, dan dari kesejahteraan income petani itu naik, income peternak itu naik, tanpa mereka harus mengeluarkan tambahan modal yang banyak. Nah, teman-teman nanti akan mengerjakan proyeknya itu akan bekerja sama dengan erat dengan peternak, lihat dari sisi kandang ini, dari sisi cara beternaknya, dari sisi operasionalnya, apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik, apa sih yang bisa kita tingkatkan, ya akhirnya bisa mencapai untuk tujuan seperti itu. Oke, semoga jawaban dari Mas Egan sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Terima kasih Mas Egan. Nah, ini dari Afdal Yusra, dari Universitas Andalas nih. Apakah selanjutnya akan ada program bertani
apakah selanjutnya untuk program bertani untuk negeri dapat melibatkan mahasiswa yang berstatus? Maksudnya masih berstatus mahasiswa. Sudah terjawab tadi ya Pak ya? Iya. Ya sekarang belum, belum, tapi nanti pemerintah kan punya program semacam Kampus Merdeka gitu ya. Dan salah satu programnya, karena hambatan mahasiswa nggak bisa itu karena programnya 6 bulan gitu. Jadi dan September dan bukan saat libur gitu ya. Jadi tapi kalau ada program Kampus Merdeka yang mana bisa kerja praktek di luar dan lebih panjang, mungkin bisa dipertimbangkan. Kita senang juga sih itu. Iya, kita senang juga karena antusiasme dari para mahasiswa ternyata cukup tinggi ya Pak. Cukup tinggi. Udah ada lumayan nih yang nanyain tentang program untuk mahasiswa. Betul. Jadi hambatannya logistik lah, dan administratif, bukan kita nggak mau gitu. Iya. Tapi arahnya memang ke sana ya, Pak? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Amin. Makasih, Pak. Nah, terus dari Deliana Raharjo. Perkenalkan, saya Deliana dari Unpad. Aktivitas selama program nanti, apakah ada rundown yang harus diikuti dan apakah ada penilaian yang diberikan dari pihak Japfa bagi peserta magang untuk pertimbangan evaluasi diri sendiri? Terima kasih. Jelas. Itu tujuannya. Ya. Bukan hanya evaluasi dari Japfa, mungkin juga dari yang lain gitu kan ya. Saling evaluasi terus dapat mana kamu yang bagus, mana yang perlu diimprove. Jangan khawatir. Oke. Rundown juga ada kita ada schedule hariannya mesti ngapain ya untuk dari sisi teman-teman. Mungkin awalnya lebih ke kita susun mengikuti dari program, tapi di ujungnya nanti teman-teman akan lebih banyak mengerjakan proyek memang. Oke, jadi memang terjadwal ya Pak Mas ya? Terjadwal. Ya. Jadi nggak usah khawatir akan ada gabut-gabut gitu teman-teman. Oh enggak. Enggak bakal. Sibuk. Sangat dioptimalisasi ya Pak? Sangat dioptimalisasi untuk meningkatkan produktivitas. Oke. Sangat sibuk. Iya ini soalnya kayaknya dia worry akan gabut gitu. Oh enggak. Tenang, kita tidak pastikan akan sibuk, jangan khawatir. Oke. Tapi sibuk Ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak. Tadi kan pertanyaan dari mahasiswa S1. Kalau sekarang dari mahasiswa Pascasarjana, apakah boleh mengikuti kegiatan bertani untuk negeri? Kalau lulus S1 boleh dan bisa komit ya, tapi kalau sambil sekolah nggak bisa. Oke, jadi karena harus lulusan yang lagi tidak kerja ya Pak ya? Betul. Ya memang karena harus tinggal di Cirebon ya. Dan ya itu 6 bulan full. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini Reza Fauziah dari jurusan Peternakan Unsud, pada jadwal tertera tahap seleksi tes psikologi dan wawancara dilaksanakan tanggal 18 sampai 28 Agustus. Oh ya. Di email aja ini. Ini langsung di email yang detail ini ya Pak ya, teknis ya. Baik. Iya. Bisa lah. Nah, ini dari Shofi. Oh, ini tadi lulusan Peternakan Unsud, Pak. Oh. Dia menanyakan tentang tanggal tes psikologi, apakah boleh dimajukan jadi tanggal 26 Agustus. Ini lebih teknis. Ya, ini banyak kasus-kasus yang personal gini kan. Nanti di email aja. Ya, nanti di email ya, Reza. Apply dulu aja. Apply dulu. Ya, kalau terpilih nanti pasti akan difasilitasi sebaik-baiknya. Ya. Ya, nah, Shofi bertanya, saya tertarik dengan program bertani untuk negeri, tapi saya lulusan perikanan. Apakah bisa mengikuti program? Bisa. Boleh. Ya, sudah terjawab ya Shofi ya. Good luck. Dari Yusuf Habibi, berapa kuota peserta untuk program bertani untuk negeri? Nah, kita targetkan sekitar 15 sampai 20 orang. Atau 16 sampai 20 orang ya, 16 sampai 20 orang. Ya, dan lumayan kompetitif ya. Jadi persiapkan aplikasinya sebaik mungkin ya. Ya. Jadi buat teman-teman harus serius ya ketika apply ini. Nah, ini dari Ones Putra Hulu menanyakan apakah tiket PP dari tempat tinggal mencakup seluruh Indonesia. Lalu selama program bertani untuk negeri diizinkan keluar dari program karena telah diterima kerja di suatu perusahaan atau tidak? Pertanyaan terakhir, Kak, apakah disediakan tempat tinggal di lokasi? Tempat tinggal kan udah disediakan ya, Pak ya? Mungkin yang pertama kedua silakan dijawab, Pak, pertanyaannya. Tiket PP mungkin dari lokasi kampus ya. Kalau tiket PP dari mana aja, saya mau dari Raja Ampat nanti. Jadi dari lokasi kampus ya. Dari lokasi kampus ya. Dari lokasi kampus ya. Dan terus selama program bertani diizinkan keluar dari program, ya kita
kita 6 bulan komit harus di situ. Kalau kalau mau Nggak boleh keluar, tiba-tiba ya bilang ke keluar employer-nya gitu. gitu, tunggu saya setelah 6 bulan berikutnya, setelah saya selesai di bulan ini gitu. Kita nggak Oke, jadi mengizinkan. jawabannya tidak bisa keluar di tengah-tengah ya, Pak? Ya kita tidak merencanakan itu, harus Ya. ada komitmen selama 6 bulan. Disediakan tempat tinggal ya, disediakan. Ya. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih di kolom chat. Saya ingin bertanya, di samping banyak capaian yang ingin dicapai, apa alasan program ini dilaksanakan selama 6 bulan dan mengapa daerah Cirebon? Apakah ada target tersendiri untuk daerah tersebut? Bagus nih pertanyaannya ini. Jadi Egan ini udah survei ini seluruh Jawa, enggak Jawa ya Gan ya, Jawa Barat udah survei lah. Ada Karawang, ada Cirebon, ada Ciamis, ada Indramayu, ada macam-macam gitu kan ya. Kita lihat peternak kecil gitu dan yang banyak memang di Cirebon. Terus kita lihat produktivitas gitu ya. Jadi produktivitas yang memang perlu belajar bareng gitu ya. Kebetulan klaster yang produktivitas, jadi ukuran produktivitas peternak itu kan IP kan ya, indeks prestasi yang kita lihat cukup potensial dan mereka juga mau. Jadi kita udah ke sana dan mereka mau gitu. Jadi jangan khawatir nanti peternaknya welcome kan ya sama kita, mereka udah mau gitu kan. Makanya kita pilih Cirebon dari lokasi-lokasi itu. Targetannya IP naik, indeks prestasinya naik. Jadi misalnya sekarang indeks prestasinya itu 300 ya kita naikin lah 340 atau bahkan 400 gitu kan, naik seperempatnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Luki dan Mas Egan atas jawabannya. Oh, masih ada nih. Ya. Mas Anang bertanya, apabila berhasil lolos dan mengikuti program, apakah peserta di luar jurusan peternakan, pertanian, ataupun agro kompleks lainnya bisa mengikuti materi dengan baik ya Pak? Mengingat basicnya tidak kami peroleh selama perkuliahan. Nanti ada semacam introduction to poultry lah, introduction to peternakan 101. Jadi jangan khawatir. Pemberian basic pengetahuan begitu ya Pak? Betul. Dan peternakan bisa dipelajari untuk yang teknisnya gitu. Kalau pengetahuan ya, tapi kalau knowledge kan memang harus di sono, harus di kandang. Jadi kita harapin ada 3 hari, 4 hari itu kerja di kandang beneran, gitu kan ya? Betul. Jadi memang selain bekerja di kandang itu supaya bisa melihat langsung nih gimana sih cara beternak ayam yang sehari-hari itu seperti apa, dan juga bisa sekarang membangun kepercayaan juga dengan mitra peternaknya juga seperti itu. Ya. Sip, kalau itu silahkan, ini ada link pendaftarannya, di scan aja langsung. Unggasnya broiler, ini Pak Mas Fadli nanya. Terus yang udah daftar berapa? Coba raise hand. Di sini ada raise hand ya. Nggak kelihatan ya. Ada yang belum daftar, segera daftar. Deadline-nya tanggal 17. Jadi silakan dilengkapi semua persyaratan sebelum tanggal 17 Agustus gitu ya. Oke. Saya kembalikan ke Maria. Wah, ini juga masih ada yang nanya nih, Gan. Oh iya. Maaf, Pak. Barusan laptop saya mati. Silakan, Pak. Kalau masih ada yang mau dijawab. Jadi silakan, waktunya udah habis, tapi silakan daftar segera sekarang, lengkapi persyaratannya sampai 17 Agustus. Apakah di daerah Jawa saja? Ini Mbak Nirma bisa apply. Nanti kalau diterima, belajarnya di Jawa sini. Nanti mudah-mudahan sih di seluruh Indonesia kalau nantinya bisa di-scale-kan. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Luki, Mas Egan atas waktu dan penjelasan-penjelasannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Untuk materi rekord hari ini apakah akan di-share? Ya, akan di-share melalui Instagram TV Java Foundation. Ya. Baik, teman-teman, kita tutup sesi webinar Bertani untuk Negeri hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk para peserta yang meng-apply program ini, semoga sukses. Saya sampaikan jaga kesehatan, terus berdoa, dan semoga program ini nantinya jika kalian terpilih dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kalian.
Terima kasih semua. Terima kasih Mbak teman-teman. Ria. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luki, Mas Terima Egan, kasih Pak Luki, panitia Mas Jawa Egan, Foundation, dan Mbak teman-teman Maria. semua. Ya, terima kasih. Terima Selamat kasih semua. siang. Ya. Ya, boleh di Yang diambil kuotanya cuma 16. Daftar mau beludak. Allah.